Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di INSI Podcast Muda Beda Bertalenta. Ya, pada kesempatan hari ini, alhamdulillah saya akan kedatangan tamu. Sebenarnya sahabat lama, tapi kali ini saya akan coba gali lebih jauh seputar bisnis dan ya kita akan menggali inspirasi dari sosok muda pada kesempatan hari ini. Langsung saja saya panggil Bro Haji Sawal. Silakan. Oke, makasih Kak. Waduh, bagaimana kabar? Alhamdulillah kabar baik. Lagi kurang enak badan sedikit. Kurang enak badan. Ya, Oke. kita ganggu waktunya ya. Iya nggak apa-apa. Kita berbagi. Karena udah ada jadwal kan, jadi Kita datang. Oke, kita berbagi inspirasi untuk kawan-kawan. Siap, insya Allah. Bagaimana keluarga sehat semuanya? Alhamdulillah keluarga sehat semua. Memang bisnis memang lagi oke. Tapi harga udang lagi kurang oke. Harga udang lagi kurang oke. Curhat. Iya, intinya kan momen lah kita cari. Oke. Iya, alhamdulillah. Ini fenomena bisnis di kalangan kaum muda, ya. Fenomena bisnis di kalangan kaum muda yang memang kita harus berani, ya. Berani mengeksplorasi itu nggak banyak orang, nggak banyak anak muda di antara kita yang berani eksplorasi. Bro Haji Sawal, saya mau gali nih. Ya, kita ngobrol bebas ya. Ngobrol bebas aja ya. Ya, oke, siap. Ada dusta di antara kita. Oke, siap, boleh. Bro Sawal, mungkin bisa berbagi informasinya dong buat teman-teman pemirsa INSI Podcast nih. Iya, gimana? Gimana ceritanya itu awal kok bisa berani-beraninya terjun bisnis dunia tambak? Itu kan high risk ya, risiko tinggi. Ya memang sih, jadi gini, salah satu usaha memang yang high risk itu tambak udang. Kalau tambak udang sendiri itu, apalagi udang faname, untuk kita memulai 1 hektar aja, itu butuh 1,5 sampai 2 miliar lah untuk sampai operasional gitu. Jadi kalau pemain-pemain kecil itu agak susah bermain usaha di sana. Kenapa saya mau mencoba? Karena gini, saat ini tambak udang itu rata-rata, mohon maaf ya, kita bukan rasis atau apa, itu teman-teman orang Chinese di sana. Jadi prinsipnya kalau orang Chinese masuk di bisnis itu bisnis yang sangat menjanjikan. Apapun, contoh kayak toko-toko kelontong, kenapa orang Chinese dulu di sana? Karena itu bisnis sangat menjanjikan. Jadi ketika ada peluang, ada momen, dan ini ya kita masuk ke sana lah. Alhamdulillah udah bertahan 7 tahun kita berbisnis di situ, ya udah menghasilkan beberapa lah kayak gitu. Alhamdulillah. Itu sih, 7 tahun survive di dunia tambak udang. Iya. Iya, kebetulan kan saya juga sempet mantan ya Pak ya. Mantan. Kita sama-sama mantan. Saya pemain udang juga dulu. Tapi bedanya kalau Bro Haji Sawal ini langsung terjun sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha. Kalau kita kan dulu saya anak buah aja, kita coro-coro aja, ya kan? Sama gitu. Aja Pak. Bro, itu gimana sih awalnya kan? Oke, tadi itu kan usaha tambak udang itu kan sangat high risk. Ini modal dari mana nih kalau boleh tahu? Keren banget, ini warisan banyak apa gimana? Enggak juga sih. Jadi sharing aja ya. Dulu itu saya pernah kerja di salah satu BUMN selama 3 atau 4 tahun. Tapi kayaknya kurang nyaman dengan hasil, ya tahu sendirilah bagaimana BUMN di sana. Akhirnya ada orang tua itu punya 2 kolam. Terus karena saya backgroundnya punya sedikit pendidikan, terus saya menggali lah investor-investor gitu. Saya saring teman-teman. Ya alhamdulillah. Dulu pernah sampai 70 kolam. 70 kolam itu kisaran berarti 15 sampai 20 hektar. 15 sampai kita kelola sampai 20 hektar gitu. Itu kan bukan budget yang sedikit, Bro. Itu kalau diuangkan kisaran 15 sampai 20 miliar lebih lah. Nah, gitu. Coba bayangin. Ya dari modal iseng-iseng aja. Sorry. Gimana? Kita sebaya nggak sih? Apa? Umur berapa sih? Saya masih umur 31 Pak. 31 tahun, gila. 31 tahun di daerah. Kita di daerah loh. Nggak gampang loh. Nggak gampang ya kan? Iya memang sih. Nggak gampang 31 tahun. Gue salut sih. Ya kita dekat-dekat lah umur tuh. Ya enggak lah, beda loh. Oh beda. Gitu. Beda kita. Oke. Itu sih kita. Itu luar biasa ya. Itu luar biasa dan saya yakin tantangan di dunia
udang terutama kan, selain biasanya faktor harga, Mm-mm. kemudian pakan yang fluktuatif Mm. dan alam, benar nggak? Bener. Biasanya alam mempengaruhi. Nah, Mm-mm. untuk sekarang ini bro, yang paling mempengaruhi tantangan di budidaya tambak udang apa sih? Jadi karena gini ya, background saya suka riset dan yang lain, Pak. Jadi sebelum Sorry saya potong. gimana? Basically pendidikan apa? Saya basically itu pendidikan S2 Teknik Industri. Wow. Saya industri. Jadi karena suka riset, terus uji coba keliling ke beberapa daerah, sampai ke Lampung, ke Jawa Timur, keliling-keliling, kita ngambil uji petik lah kayak gitu. Uji Jadi kita mencari kesalahan apa di tambak itu. Jadi beberapa kesalahan para pengusaha itu, ketika kita studi banding, itu mereka itu carinya itu ini apa ya, keuntungannya aja. Kalau saya itu ketika studi banding itu carinya itu kesalahan dia itu apa. Jadi kesalahan apa yang membuat tambak itu gagal, kita analisa kayak gitu. Jadi kita uji coba, alhamdulillah untuk tambak kami sendiri udah punya SOP sendiri, Pak. Jadi punya SOP sendiri, ngatur sendiri kayak gitulah. Tetapi kan ada tantangan internal, ada eksternal kan, yang kita nggak bisa ini nih, nggak bisa kita handle kayak gitu. Kayak tadi Pak bilang harga pakan, terus harga jual itulah tantangan terbesar kita sebenarnya gitu sih, Pak. Iya betul. Ya itu problema bisnis ya. Iya, tantangan problem bisnis bisnisnya kayak gitu. ketika kita bisa melaluinya, memang ya itu insya Allah akan menghasilkan Amin, yang luar biasa. Dan saya lihat kan Bro Syawal ini tidak hanya fokus bisnis, yang saya selalu mengamati pergerakan Bro Haji. Karena kenapa saya panggil Bro Haji? Ya oke. Ini masih muda sudah haji lagi, saya itu belum. Mudah-mudahan ini para pemirsa podcast, insya Allah mudah-mudahan bisa sampai amin, insya Allah. Haji itu mudah. Yang penting mudah, ya, yang penting satu niatnya. Okay. Pasti ada jalannya. Allah kasih jalan. Oke. Benar-benar. Nah, saya lihat ya kita sehari-hari juga sering komunikasi. Iya. Sehari-hari kita sering komunikasi, dalam beberapa sesi kita diskusi sosial, sangat aktif ya. Saya perhatikan. Iya, alhamdulillah lah. Sosial sangat aktif. Dan itu mungkin akan semakin disibukkan, tidak hanya bisnis ya, nggak hanya bisnis tapi juga usaha. Ini ngomong-ngomong, tambak ini mau serius, sebenarnya ini usaha serius apa sekedar apa sih? Mungkin ada pandangan lain mungkin untuk ke depan. Mungkin kalau 3 tahun yang lalu itu tambak itu usaha yang serius ya. Kalau saat ini kayaknya sudah mau move on lah. Dalam artian karena tambak ini kita sudah settle, udah ada tim di sana, udah jalan. Jadi rencana kita mau beberapa usaha lah. Karena kalau saya sendiri itu punya keinginan itu ketika umur 40 tahun, berarti 9 tahun dari sekarang, itu saya sudah mewakafkan hidup saya itu untuk yaitu untuk sosial, untuk apapun kayak gitu. Jadi bisnis sudah ditinggal lah. Makanya kita lagi coba-coba beberapa bisnis juga yang bisa menguntungkan gitu. Sorry bro, itu untuk jenis tambak yang sekarang dikelola, maksudnya itu sistem apa itu? Kita jadi gini, tambak itu kan ada supra intensif, super intensif kayak gitu, terus intensif. Kalau kita super intensif aja lah. Kalau supra itu berarti sampai kedalaman 5 meter. Jadi beberapa teknologi yang dipakai kayak gitu. Kalau di Jawa belum ada lah, rata-rata di luar Jawa. Tapi kincir tetap pakai? Kincir kita pakai sistem ikutnya intensif lah kayak gitu lah. Dan ya memang sekarang trennya tambaknya arah-arah ke sana kayak gitu. Karyawan berapa nih sekarang? Karyawan yang tertulis atau nggak tertulis nih? Semua nih. Kalau semua kisaran mungkin 25 atau 30. 25, Masya Allah. Ya alhamdulillah. Memberdayakan. Iya. Nah, itu yang tidak semua orang mampu itu kan. Ketika menjalankan sebuah bisnis, ya selain kita menghasilkan keuntungan, of course ya, keuntungan pasti. Tapi yang paling penting dalam usaha itu memang memberikan dampak manfaat. Pada lingkungan ya. Nah itu yang paling penting itu sih. Membuka peluang kerja di tengah sulitnya lapangan kerja, dan itu berkah untuk Bro Syawal. Alhamdulillah lah itu. Berarti sekarang berapa kolam yang dipunya? Saat ini kita cuma ngelola 16 kolam. Karena kemarin 20 kolam kena rob. Jadi kena rob, hancur kena ini, terus tak hitung-hitung untuk membangun lagi.
terlalu mahal ya udahlah kayak gitu. Untuk siklus panen biasanya? Siklus panen kita itu biasa ini umur 60 harian ada udah mulai panen pertama, kedua, ketiga kayak gitu. Jadi barangkali buat teman-teman yang mau datang ke tambak boleh kita Oh iya, bisa. tambak di mana lokasi? Oh, Tahu dong. oke, lokasi di ini ya, Desa Kedung Kelor, Kecamatan Warujo, Kabupaten Tegal. Kabupaten. Bisa cek aja di Google Map CV Mina Bahari Sejahtera, di situ masuk di ini. TikTok ada. TikTok ada. Mina Bahari Sejahtera. Alhamdulillah kita sering live juga, kadang kita sharing berbagi ilmu karena bagi saya ilmu itu murah gitu loh, kasih ya belajar lah. Kita harus belajar. Kan basically teknik industri. Iya. Pernah coba terjun di dunia akademis? Saya pernah ngajar di kampus selama 3 tahun lah. Selama gitu. 3 tahun. Terus karena kampus itu terlalu banyak aturan. Oh. Nah, saya itu orangnya nggak suka aturan, jujur lah. Dulu di BUMN selama 3 tahun kenapa keluar salah satu itu aturan karena saya itu orangnya suka bebas kayak gitu. Suka bebas. Orang lapangan ya. Iya, orang lapangan. Disuruh absen pagi sampai sore ngapain gitu. Itu sih. Jadi itu apa? Berarti kan sementara ini fokus di dunia bisnis tambak ya. Tambak udang. Mungkin dalam tempo dekat ini menjajaki usaha apa? Mungkin dalam waktu dekat ini kita mau ke Biro Haji dan Umroh. Biro Haji dan Umroh. Iya, karena ada rekanan teman-teman karena di situ peluangnya sebenarnya uangnya sangat besar. Jadi iya, uangnya sangat besar itu di Biro Haji Umroh. Nah, iya. Dan terus permintaan juga saya yakin nggak akan berkurang, ya kan? Kita tahu saat ini antrian haji reguler aja udah 40 tahunan, 30 sampai 40 tahun. Itu di situ kan bisa kita mainkan lah intinya bagaimana. Bisa itu sih. Itu ya. Iya, kita bisa ngelola di situ sih. Itu berarti kan jalan tambak saja sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun. Berarti selain faktor meneruskan lah, bisa dibilang iya, kita meneruskan lah orang tua. Dan sebenarnya gini bro, nggak semua orang atau semua anak itu kan sebenarnya bisa mengelola ya, bisa mengelola apa yang sudah dirintis oleh orang tuanya. Itu nggak gampang. Coba dong kasih tips tuh buat teman-teman di luar. Gini aja, bro Sawal nih kenapa? Apa ya? Artinya gini. Suruh curhat jujur atau enggak nih? Curhat jujur di Insi Podcast bebas. Ya. Oke. Saya harap jangan ada dusta di antara kita. Oke, jadi begini, ketika sebagian anak misalkan begini, banyaklah orang tua bahasanya mungkin memberikan amunisi atau modal kapital ya. Tapi kan nggak semua anak anak itu bisa mengelola. Nah mungkin Bro Sawal bagi tipsnya ke kita, termasuk ke Ane juga, ke saya, iya. Bagi tipsnya itu gimana sih gitu kan? Iya. Jangan sampai kita itu bisa dibilang salah kelola atau ya ini kan sudah hak gue dari bapak gue, dari orang tua gue gitu kan. Tapi ketika kita nggak bisa kelola, ambrol bro. Bener ya, memang sih. Bener kan? Memang iya. Nggak sedikit yang kayak gitu. Nah coba deh, ceritakan itu bagaimana tuh? Iya, intinya gini ya. Kalau prinsip saya sendiri itu salah satu kenapa harus pulang ke rumah itu ya orang tua nyuruh pulang. Dalam artian walaupun di Jakarta di BUMN tahu sendiri lah. Salary di sana, gaji di sana itu bagaimana, orang tua suruh pulang ya udah. Sampai nawatona dengar orang tua suruh pulang, saya pulang aja. Nah pulang orang tua ini ada tambak 2 kolam, kita coba jalan, alhamdulillah jalan. Yang penting kuncinya gini, sehebat-hebatnya kita, orang tua itu segalanya gitu loh. Jadi jangan berpikir kita sudah hebat nih, mohon maaf, saya sudah sekolah tinggi, orang tua paling berapa gitu kan. Kadang orang berpikir kan, oh kita udah tinggi loh. Tetapi yang namanya orang tua itu selalu nganggap kita itu anak. Betul. Nah itu paling gesekannya di situ. Apalagi namanya Pak Heri tahu lah, kalau orang berbisnis kita udah punya prinsip A, terus orang tua masuk ke situ, prinsip kita digeser, kita harus bagaimana? Itulah yang paling berat. Betul. Saya sampai akhirnya jadi curhat ya. Dulu di tambak kami itu ada tim ahli atau teknisi. Jadi sarjana perikanan, dia yang lola tambak kami gitu. Saya ex teknisi tapi abal-abal. Ex teknisi ya kan. Jadi kalau di tambak profesional itu ada teknisi, dia lulusan sarjana perikanan yang lola usaha kita. Yang gitu. Mengukur kadar air. Yang mengukur kadar air semuanya gitu kan. Di suatu masa debat lah dengan orang tua. Nah di situ saya sebagai owner itu akan membela siapa gitu kan, bela orang tua atau bela teknisi. Karena
menurut saya semuanya benar, Iya. punya prinsip masing-masing. Iya. Nah disitulah Pak. Jadi bagaimana kita bisa memanajemen hati kita biar sama-sama keduanya itu menerima kayak gitu. Benar. Karena Betul. bisnis yang warisan itu problemnya itu kayak gitu. Jadi walaupun orang tua itu nggak ada yang namanya bisnis warisan itu dipasarkan ini buat kamu semuanya, terus mereka nggak ikut campur, saya yakin nggak ada. Oke. Pasti semua itu ikut campur. Bagaimana kita memanajemen Betul, betul, betul. sepinter-pinter kita harus Karena sisi lain gini, mungkin kadang orang tua ingin memandu ya. Nah itu harus Memandu anaknya. Tapi bro sudah oke lah ya. Birrul walidain, taat kepada orang tua. Insya Allah satu keberkahan ya. Amin, Suatu insya Allah, keberkahan buat gitu. kita ketika kita bisa taat kepada orang tua. Ya ego dalam keluarga pasti ada. Iya Cuman pastilah. kan tinggal bagaimana kita mengelola ego itu. Ya kan gitu. Ini bisnis sudah, sosial sudah. Yuk kayaknya tertarik politik nggak sih? Gak senggol harus make up di sini nih. Nggak apa-apa. Oke. Ya nggak apa-apa. Ya, maksudnya kan kita kan punya bayangan ya, ingin berkontribusi lebih luas ya kan? Dengan jalannya itu kan banyak. Oke. Jalannya banyak. Menurut saya sih gitu ya. Iya. Jalannya banyak. Itu sudah berkontribusi loh terhadap bangsa, terhadap masyarakat sekitar, membuka lapangan kerja yang semua orang itu nggak bisa. Dan Bro Syawal, Bro Haji sudah buktikan berjalan konsisten selama 7 tahun. Biasanya sih, saya berarti ini gini, kalau di kampung-kampung kita tuh biasa gini, dia kalau orang pesisir pantai, kalau sudah misalkan jadi juragan ikan, juragan udang, nggak jauh-jauh tuh. Apa itu Pak? Golnya ke politik itu. Golnya ke politik. Golnya ke politik. Entah itu jadi kades, jadi DPRD, mungkin ke level yang lebih tinggi misalkan di bupati. Nah itu bayangan antum nih bagaimana? Kalau saya sendiri sih memang ada arah rencana ke politik kayak gitu kan, karena itu tadi yang saya cerita bahwa target saya sendiri umur 40 tahun itu saya udah lepas dunia, dalam artian bisnis itu sudah autopilot. Jadi semua autopilot umur 40 tahun. Jadi masih ada 9 tahun lagi lah kita harus berjuang untuk menata semua bisnis yang bisa kita jalankan. Jadi gini, jangan sampai ketika jadi politisi andai kata tertarik ke politik, kita cari kekayaan di sana kayak gitu loh. Jadi terlepas bisnis sudah jalan, kita baru masuk ke politik kayak gitu. Pastikan dulu ke ekonomi settle baru. Nah itu ekonomi itu yang sangat penting. Itu sih. Ya, jadi memang sih gini, saya pernah ngobrol langsung bersama salah satu, saya disclaimer ya. Salah satu mantan elit, mantan yang pernah bertarung di elit, elit 2 di Indonesia. Beliau tuh menyampaikan ke saya pada saat itu di Jakarta. Duduk bareng seperti ini, bahkan saya dirangkul. Mas Heri, kalau Mas Heri masih pakai uang dapur, menjawab polisi itu. Kalau masih pakai uang dapur, jangan coba-coba terjun ke politik. Nah, itu. Yang pertama itu berantakan. Itu pasti berantakan tuh uang dapur. Ngefeknya ke keluarga dan lain-lain. Kalaupun toh jadi, ya kita tahulah, ya kan? Korupsi udah jadi. Nah, kita jangan sampai sih. Jangan sampai lah. Ya, bagus sekali. Dan itu teman-teman ya, teman-teman semuanya. Jadi kalau kita sedang melakukan sesuatu sih memang sebetulnya fokus ya. Fokus kepada tujuan. Harus fokus kepada tujuan. Dan apalagi bisnis berniaga usaha memang ya Rasul sudah contohkan dalam kita umat Islam kan. Rasulullah aja berniaga kan, disunahkan untuk berusaha, bisnis, berdagang, berusaha dan lain-lain. Kalaupun memang teman-teman itu kerja, bukan berarti kita menyudutkan orang yang sebagai pekerja. Iya. Tapi sangat kita dorong kalau bisa punya usaha sih. Punya bisnis ya gitulah. Sampingan. Iya. Benar untuk support lebih, gitu kan. Karena nilai tambah ya di sini untuk nilai tambah. Gitu. Itu ke politik umur target 40-an tahun. Apa? 40 tahun. Enggak lah. Iya, mulai pelan-pelan. Atau tahun depan? 2000 berapa? Kalau ada kesempatan, gitu. Kita itu kalau ada kesempatan kita sikatkan gitu kan. Karena punya prinsip tidak ada kesempatan datang 2 kali. Kalau saya punya prinsip itu. Ketika ada momen kita harus ambil. Jangan nunggu bertahan kayak gitu aja sih. Berarti kalau Anda lihat nih, antum tipikal orang yang berani membuat peluang.
Ya. Bisa. Kalau kita jangan menunggu peluang ya. Iya, jangan kita buat peluang kita sendiri gitu kan. Jangan cuma nunggu peluang, Heeh. tapi kita berani Pembuat peluang membuat gitu. peluang. Iya, jadi tadi kan kita udah apa ya, Bro Haji ini sudah berbagi tentang ya perjalanan singkat ya, bagaimana merintis usaha di udang, tantangannya di keluarga dan lain-lain, mungkin interest terhadap politik dan lain-lain. Nah, banyak nih teman-teman muda ya, terutama teman-teman yang biasanya fresh graduate nih, yang baru selesai pendidikan, itu kan kebanyakan ya maaf ya, mentok sih Bro. Kebanyakan mentok artinya ya begini, kan? sedikit peluang yang ada di Indonesia ini kan juga mencari pekerjaan tidak mudah, gitu kan. Sementara kadang bingung mau mulai usaha itu seperti apa, gitu kan. Nah, mungkin Bro Sawal bisa kasih masukan, saran buat teman-teman. Jadi gini, masalah para fresh graduate itu, ya saya juga pernah alami dulu kan. Ya kadang kita itu orientasinya itu gaji gitu loh. Jadi mereka itu nggak mau mencoba dulu. Jadi lihatnya itu yang penting gajinya berapa. Oh ini sesuai standar kami nih. Yaudah saya serang. Padahal gini, semakin gajinya tinggi, yang nyerang itu semakin banyak gitu loh. Temen saya itu ada nih yang salah satu jadi tim HRD-nya kayak PLN dan yang lain. Itu kalau lowongan 100 orang, yang daftar itu bisa sampai 50.000. Bayangkan. Sebegitu banyaknya kan. Makanya beberapa perusahaan besar itu kalau lowongan cuma di bawah 30, biasanya itu ya dari teman-teman aja gitu loh. Karena apa? Ketika dibuka, diumumkan, ribuan yang hadir karena apa? Menyeleksi orang pun butuh waktu dan kerjaan gitu loh. Jadi kadang mereka itu. Nah, buat teman-teman yang fresh graduate, ya saran kami ya silakan coba kayak gitu kan. Silakan, jadi jangan orientasi hasil. Kita itu lebih ke orientasi proses. Cobalah prosesnya gimana kayak gitu. Karena bisnis teman-teman janganlah contoh nih lagi viral kan ST gitu kan. Betul. Itu ST itu kelihatannya sederhana. Tapi coba kalau di Pemalang aja, UMR Pemalang berapa sih? 2 juta kan, kisaran 2 juta lah katakanlah ya kan. 2 juta. ST itu per bulan gajinya lebih dari 2 juta loh, bisa jadi 3 juta. Tapi apakah kita mau gitu kan? Kadang kan kita merasa, wah saya S1 loh, saya sarjana loh. Masa sih saya harus kerja yang kayak gitu kan? Rata-rata itu kita itu kayak gitu. Ya saya nggak batasi, apalagi contoh deh saya lulusan S2, setelah selesai di rumah, bayangkan dari kampus ternama, lulusan S2, kerjanya cuma di rumah, duduk doang, ya kan? Para tetangga itu cibirannya luar biasa. Wah, ngapain sekolah tinggi-tinggi, jadi petambak gitu kan? Karena kebetulan keluarga besar kami itu rata-rata petambak, Pak. Jadi mereka itu cuma, ya mohon maaf lah, ada yang lulusan SD, ada yang SMP. Dia bilang, ngapain sekolah tinggi-tinggi jadi petambak? Sama aja kan gitu kan? Tapi kita beda Bro, bedanya gini, mereka tambak itu nggak maju-maju. Kalau kita pakai teknologi, kita pakai knowledge kita pakai kemampuan untuk berpikir, narik investor kayak gitu. Nah dari situ ya itu intinya buat teman-teman silakanlah berani mencoba. Karena mumpung masih muda, maksimalkan kesempatan kita untuk uji coba lah kayak gitu loh. Habiskan uji coba di masa muda. Gitu sih. Oke. Catat tuh. Habiskan uji coba di masa muda. Jangan takut gagal. Ya jangan takut gagal. Karena kita takut gagal ngapain gitu loh. Karena bisnis kalian mungkin lihat saya sukses saat ini masih muda, bisa berangkat haji, punya bisnis nilainya ratusan juta per ini, punya karyawan banyak. Itu mungkin kalian mikirnya lihatnya sekarang. Coba ketika awal Pak, jadi cerita awal ya. Jadi dulu itu ketika saya meneruskan tambak orang tua itu cuma modal 2 kolam. Saat ini saya pernah kelola 70 kolam, saat ini memang 30-an lah yang kita jalankan kan. Itu ya Allah, kita bawa proposal Pak ke teman, ke orang-orang pengusaha Pak, pengusaha nomor 1. Bahkan saya ketemu dulu itu pernah ketemu, kalau kalian pernah lihat fotonya Pak Sandiaga Uno, satunya Erick Thohir, ya satunya itu teman itu. Saya pernah nemuin orang beliau, bahkan presentasi. Jadi kalau orang kaya, ini buat teman-teman nih, kalau mau uji coba tentang menarik investor besar, itu kita harus matang. Karena apa? Saya bawa proposal, saya presentasi sama beliau, ditemukan sama 5 orang.
ahli hukumnya dia, ahli ekonominya dia, ahli bisnis plannya dia, terus beberapa. Jadi saya suruh presentasi di depan eh, keahlian mereka masing-masing, Pak. Jadi kita disorot dari sisi hukumnya, disorot dari sisi teknologinya. Itu benar-benar. Jadi kalau teman-teman yang pengusaha muda nih punya ide yang kreatif, silahkan startup silahkan uji cobalah, diskusikan ke teman-teman yang ahli di sana. Mereka itu ketika usaha bisnis kita bagus, mereka menarik. Dan alhamdulillah ketika 2 kolam saya ada invest pertama 25 juta, senangnya luar biasa, Pak. Dapat 25 juta dari investor, wah luar biasa, Pak. Alhamdulillah. Saat ini dari invest 1M, 2M itu hal yang biasa, Pak. Kadang cuma 1M gitulah. Cuma ternyata uang itu cuma angka, nolnya aja gitu loh. Bedanya itu aja ternyata. Saya pernah dapat investor sampai 3M, 5M kayak gitu, tak pikir oh cuma beda nolnya aja, Pak. Gitu aja. Ya. Nah, itu aja sih. Artinya jadi, uji coba aja. Uji coba, berani ya membuat peluang dan berani mengambil risiko. Nah, itu berani mengambil risiko. Berani mengambil risiko. Nah, gak semua orang kan berani mengambil risiko. Nah, itu ketika ya itu tadi, apalagi kalau teman-teman sudah dapat di zona nyaman ya. Aduh, itu. Nah, jadi kalau udah di zona nyaman, merasa udah jadi karyawan, apalagi udah jadi karyawan tetap kan, merasa udah cukup gaji saya udah cukup. Padahal saat ini kan udah tahu sendiri, ketika kita udah punya pasangan, punya anak berapa sih, memang rezeki itu yang atur Tuhan. Tapi kalau kita nggak mensiasatinya dari muda itu, ya susah juga kayak gitu sih. Iya, kadang rezeki dari Allah, yang penting ya kita sudah berupaya. Nah itu upayanya seperti apa dulu? Nah ya itu kan ikhtiar kita, jangan ikhtiarnya. Ya kita realistis dong. Iya benar. Kita realistis. Kalau saya berpikir realistis karena begini. Betul, segala sesuatunya Allah yang mengatur, tapi untuk mencapai yang maksimal itu memang tidak dicapai dengan berleha-leha, dengan bermudah-mudah, dengan bersantai. Kadang kita harus peras otak ya. Kita harus berani mempressure diri kita, menekan diri kita untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan. Sekarang kalau kita hanya bersantai atau rezeki dari Allah, sementara kehidupan kita sehari-hari juga kan butuh ya kita pengen seperti yang lain ya. Iyalah. Berbagi, beramal, seperti bersawal bisa haji, amin ya kan. Alhamdulillah bisa haji, ya kan. Nah itu kan untuk mencapai itu semua kan tidak mudah, nggak mudah. Nah dan sisi lain, saya salut begini sih, tidak semua orang mampu mengambil bagian menciptakan lapangan kerja, dan itu sih yang manfaat tertinggi. Puncak kehidupan kita itu kan kalau tidak salah An-Nafi, Allah Maha memberi manfaat dan kita menjadi bagian bagian Allah ya, bagian daripada Allah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Nah itu luar biasa. Dan kita memang ya kalau kita boleh sharing ya situasi ini agak nyerempet nih. Nyerempet. Agak nyerempet. Kalau nyerempet bahaya nih. Enggak apa-apa, aman. Situasi politik ya kan? ini. Ya tentu kita kan mengharapkan seluruh anak-anak muda ini, ya kan, berapa ribu coba dalam satu kali angkatan Indonesia itu menghasilkan sarjana, ya kan. Tapi berapa yang terserap oleh kondisi lapangan kerja di Indonesia, gitu kan. Nah mungkin Bro Sawal senggol dong, punya harapan sedikit tentang pemerintah kita ke depan. Oke, soalnya gini ya, bercerita kita tarik mundur ya, bahwa kadang itu antara dunia pendidikan sama dunia kerja itu kita itu berbenturan. Nah, kita nggak bisa beriringan. Itu kejelekannya negara kita itu kayak gitu, Pak. Jadi kebetulan background saya dulu pernah jadi akademisi ya, Pak ya. Terus udah jadi akademisi dulu juga di perusahaan juga, karena kan memang teknik industri. Saya dulu pernah jadi konsultan beberapa pembangunan perusahaan besar kayak gitu, Pak. Jadi jadi demand kita banyak, lulusan kita banyak, tapi apa yang dibutuhkan perusahaan itu nggak match gitu loh. Nah itu akhirnya ya itu tadi, akhirnya perusahaan pun sangat susah lah mencarinya itu. Makanya mungkin kemarin ada beberapa terobosan dari mantan menteri pendidikan kita lah yang kemarin dikat kan, yang sekarang nyalon presiden. Itu sebenarnya bagus. Kalau teman-teman ngamatin di situ, itu beliau itu berencana menyatukan visi antara akademisi dengan dunia kerja. Karena mau nggak mau
lulusan kita itu mau nggak mau kan diserap di dunia kerja kan, nggak Betul. mungkin. Betul. Oke lah, apalagi Indonesia itu saat ini masih di bawah 2% keminatan untuk berbisnis. Makanya kalau mau jadi negara maju kan minimal 6% rakyatnya itu tertarik ke dunia usaha lah, bisnis kayak gitu kan. Nah, tapi gini bro, saya pernah dengar gini, salah satu menteri kita. Ini saya tidak menyebutkan namanya. Iya. Beliau bilang gini, memang impossible ketika seseorang itu tidak semuanya harus menjadi owner katanya. Nah itu. Nah, karena memang kapasitas setiap orang itu berbeda-beda. Jadi setiap individu memang tidak bisa dipaksa. Iya, tidak bisa dipaksa untuk menjadi seorang owner atau seorang businessman, tapi mungkin dia bisa mengambil bagian-bagian lain dalam dunia usaha. Gitu. Iya. Artinya tidak bisa, karena memang itu tadi seorang pemimpin, terutama pemimpin usaha ya, dalam skup bisnis itu resikonya luar biasa. Iya, ya kita tahulah ya, resikonya luar biasa dan semuanya harus kita telan. Iya, kita telan. Enak gak enak ya udah gitu kan, ditelan sendiri gitu loh. Makanya ya kita sih berharap ya pemerintah kita bisa lebih peduli lah ya kan, lebih peduli terhadap generasi muda ya, generasi muda, apalagi apa tuh yang target Indonesia Emas sekarang itu 2045. Ya, Indonesia Emas 2045. Mas apanya? Mas apa ini? Kalau orang Jawa itu semua mas semua Pak. Nah, ada Mas Maulana, ada Mas Muhison. Iya kan, kalau orang Jawa itu mas semua kan. Nah, itu mas semua, ya kan gitu. Nah, iya ini problem ketika bonus demografi Indonesia akan surplus energi muda yang konon akan puncaknya di 2045. Ketika ini tidak terserap, akan menjadi bom waktu. Artinya akan menjadi bom waktu, akan membludaknya. Ya itu. Dan begini. Jujur ini pengamatan secara pribadi. Pengamatan pribadi saya begini. Banyak, saya disclaimer, apapun universitasnya, apapun itu. Oke lah. Ketika lulus dari pendidikan, itu justru seperti mentok. Itu yang menjadi keprihatinan saya pribadi ya. Iya. Mentok kesana kesini mencari kerja. Iya. Nah itu artinya seperti ada yang salah dalam sistem pendidikan kita yang kurang berhasil memberikan stimulus eksplorasi ke siswa ini. Ke siswa mahasiswa kan. Ya kan enggak semua orang mau eksplorasi, seperti Bro Haji kan. Bro Haji Sawal dengan pendidikan S2, teknik, industri, terjun di dunia tambak. Sepintas orang akan melihat ngapain jadi petani tambak ya kan gitu. Tapi keuntungannya berkali-kali lipat. Belum tahu dia gitu kan. Iya, tapi ya itu balik itu risikonya. Risikonya tinggi. Itu. Ya memang sih kayak tren sekarang ya Pak ya. Tren S1 itu kan rata-rata fresh graduate itu ya itu karena bingung cari kerjaan dan yang lain, akhirnya apa? Lanjut S2. Jadi tren mungkin 2030 pengangguran terdidik itu lebih banyak daripada pengangguran tak terdidik gitu Pak. Jadi gini, cerita saya aja sendiri ya. Saya itu S2 itu di 2014. Setelah lulus S1 di satu kampus di salah satu di Jogja. Nah, kan aktif di BEM-nya. Saya S2 aktif di BEM. Itu rata-rata hampir 60% lah. Itu fresh graduate yang lanjut S2 gitu loh. Dan ketika saya tanya teman-teman, "Kau ngapain S2?" Bingung, gak ada kerjaan Mas. Daripada gak ada kerjaan, orang tua nyuruh, "Yaudah kamu sekolah aja," daripada malu gitu loh. Jadi banyak sekarang kayak gitu. Jadi sangat banyak. Itu tadi karena ketimpangan antara dunia pendidikan sama dunia kerja itu nggak sejajar lah. Mungkin itu PR negara kita itu tadi. Jadi kalau kalau lanjut S2 nggak ada label pengangguran. Iya, jadi kalau masih S2 kan nggak malu-maluin. Dan ini sekarang lagi tren juga Pak. S3 itu fresh graduate juga Pak. Jadi S2, S3 itu fresh graduate. Kebetulan kan saya masih aktif di grup alumni S2 kan. Beberapa teman kan yang masih benar-benar fresh graduate kayak kami itu ada yang lanjut S3 ke luar negeri. Jadi kadang berpikir gini,
dari beasiswa itu kan ada Betul. tunjangan kan, lumayan itu daripada kita kerja pusing. Apalagi Sekolahnya beasiswa LPDP itu kan, betul. itu kalau teman-teman tertarik itu LPDP lumayan. Per bulan itu bisa kasih salary sekian juta. living cost kita itu sekian juta, bisa 3 Waduh. sampai 10 juta. Bayangin, daripada kita kerja pusing kan, mending kita berpikir lolos kerja, lolos beasiswa ini. Waduh, ini didengar kalau itu dengar sama Ibu Kemenku nih. Jadi iya, bener. Akhirnya motivasi bener ya? Iya, Nggak jadi salah. gini geng. Motivasi mereka melanjutkan S2 supaya dapat LPDP, ya kan? Iya, Dapat jadi duit, gitu. ya kan? Nah, loh, ini catat ini Bu Menteri. Momen. Jadi buat teman-teman ya kan, gen yang lulusan S1 daripada stres, silakan belajar bahasa. LPDP itu syaratnya kan belajar bahasa, Pak. Betul. Ada TOEFL kan sama potensi akademik. Silakanlah 1 tahun terakhir di semester 6 daripada stres. Saya mau kerja mau apa ya? Kok pusing? Ya udahlah, kita cari hoki aja di LPDP. Jadi setidaknya itu kalau dapat beasiswa itu, ini cerita teman-teman saya yang S2 S3 ya Pak. Itu setidaknya gini, kita bisa mengurangi tingkat stres kita. Jadi minimal itu kan kita nggak dianggap pengangguran itu 2 atau 3 tahun ke depan lagi gitu loh Pak. Jadi itu tadi. Bocor nih Pak. Aduh, sorry. Ini jangan membeberkan. Ini koreksi loh. Akhirnya jadi kebocoran LPDP gitu. Jadi buat teman-teman. Akhirnya begini, teman-teman berlomba, teman-teman yang nggak mau jadi pengangguran ini. Untung saya bukan beasiswa LPDP ya Pak. Dia tapi teman-teman di sana banyak. Dia betul. Dia memaksimalkan belajarnya. Iya. Sebetulnya bukan motivasinya akhirnya untuk mendapatkan beasiswa. Iya. Mendapatkan beasiswa melanjutkan misalkan pendidikan ke luar negeri. Iya, apalagi luar negeri. Lumayan banyak itu. Apalagi yang ke luar negeri. Dan ketika sudah mendapatkan LPDP, tunjangan dapat, gelar pengangguran hilang, ya kan? Ketika lulus, ya pilihannya mungkin dia pulang kampung atau tetap bertahan di luar karena lebih menjanjikan. Ada salah satu tokoh pernah menyampaikan begini, kalau kamu sudah selesai pendidikanmu di luar negeri, jangan buru-buru pulang. Iya, dan itu jadi perdebatan dong, sempat jadi perdebatan. Jangan buru-buru balik katanya. Jalin relasi sebanyak mungkin di luar sehingga memberikan dampak terhadap Indonesia. Tapi ada sebagian mungkin teman-teman yang penerima beasiswa nggak mau balik, akhirnya nggak mau balik. Nah ini bocor nih, bener nih, bocor karena ketika balik juga nggak ada jaminan dia bakal apa ya, mungkin mendapatkan posisi kerja yang baik. Wah kita kok bahasa apa sih Pak? Kok gitu ya? Bahasa kok bocor-bocorin rahasia. Bukan masalah bocorin rahasia, tapi memang itu fakta di lapangan Pak. Iya memang. Masing-masing jadi Indonesia atau kawan-kawan kita anak-anak muda Indonesia seperti belum punya arah karena ya kalau you mau aman, ya you mau sejahtera, artinya ya mencari pokoknya mencari posisi masing-masing lah bahasanya, cari posisi aman masing-masing, mengamankan masing-masing untuk mencapai sebuah tujuan hidup, yaitu yang mungkin dianggap sukses. Sukses itu gitu. Ketika jadi PNS sekarang Pak. Itu orientasi ya. Orientasi sebagian begitu. Ketika sudah masuk ke pemerintahan itu aman. Iya. Sekarang orientasinya gitu. Nah, semua sudah terjamin oleh pemerintah. Oke lah itu. Ya bagi teman-teman yang masih punya orientasi gitu sih nggak salah juga ya. Nggak salah juga. Tapi yang paling penting adalah kalau secara pribadi sih saya punya harapan begini Pak. Gimana? Ya dengan terbukanya lapangan kerja, peluang yang bagus untuk generasi muda-muda Indonesia ini bisa sebenarnya anak muda Indonesia itu sangat hebat. Iya. Sangat hebat. Banyak potensi yang bisa kita gali lah ya kan. Dan urusan apalagi tiru dan modifikasi anak Indonesia itu paling kreatif. Iya. Paling kreatif itu dalam hal amati modifikasi. Semuanya bisa ditiru, ATM. semuanya ATM itu Indonesia itu paling jago ya kan, paling jago. Apapun sebenarnya bisa kreatif. Tinggal wadahnya sebetulnya. Bisa mewadahi. Ya ini bentar lagi tahun politik nih. Iya, gimana? Ini nggak apa-apa, nyerempet aja. Jadi bentar lagi tahun politik. Iya, saya sih harapannya ke tahun politik di 2024 ya? Iya. 2024 apa harapan bersama atau mungkin untuk teman-teman muda? Intinya kalau buat teman-teman yang muda ini 2024 musim politik,
silahkan memilih pasangan yang paling tepat. Gitu. Jadi jangan sampai kita itu sebagai ini aja seperti buih di lautan gitu loh. Kita terombang-ambing, kita menjadi korban politik. Karena gini, dengan Anda menyoblos atau nggak nyoblos, politik itu tetap akan berjalan. Tetap akan berjalan. Nah, ketika Anda apatis, ini PR buat teman-teman tokoh muda, teman-teman anak muda ya. Rata-rata kalau anak muda itu apatis dengan politik, Pak. Oke. Nah, itu tadi, ketika kalian apatis dengan politik, tetapi undang-undang digarap ini kemarin, mungkin teman-teman udah dengarkan kayak Omnibus Law dan yang lain, itu kan merasa dirugikan. Tokoh-tokoh muda, para pekerja kan dirugikan kayak gitu. Nah, intinya itu tadi, tolong jangan apatis dengan politik, pilihlah figur yang terbaik kayak gitu. Itu aja sih. Jadi harus berpolitik gitu. Gunakan akal sehat, hati nurani, pilih yang terbaik. Iya, pilih yang terbaik untuk lah bangsa gitu. Indonesia. Kita berharap itu tadi Indonesia Emas 2045 kita bisa menjemput itulah. Bisa menjemput itu ya kan. Dan tidak hanya wacana bahwa 2045 Indonesia Emas, tapi harus diwujudkan. Oke, Bro Sawal, sebenarnya ini banyak banget kalau digali ini kita nggak ada habisnya. Iya. Dan insya Allah nanti kita obrolan ini bakal berlanjut terus ya. Amin. Insya Allah kita akan dan saya menarik nanti kita gali lagi lebih dalam. Terutama anak-anak muda nih yang tahun politik kita coba. Saya pengen sebenarnya lebih mengedukasi sih, mengedukasi teman-teman anak muda benar-benar menggunakan aspirasinya, menggunakan akal sehat, naluri dan instingnya untuk dalam memilih calon pemimpin karena pemuda juga penentu masa depan. Karena begini sih menurut saya, orang tua itu menawarkan, orang tua itu memberikan sejarah atau cerita di masa lalu, tapi anak muda menawarkan perubahan masa depan. PR-nya berarti apa? Perubahan. Oh gitu. Wah, disclaimer. Disclaimer-nya perubahan gitu aja. Iya, tapi memang kita harus berubah gitu kan. Kalau nggak berubah ngapain? Berubah dalam bentuk positif. Karena maju itu masih ambigu, tapi kalau berubah itu kan realistis. Realistis. Berubah realistis. Iya sih, ya berubah suasana kamar, berubah suasana hati. Kadang untuk merubah suasana hati aja dari galau, coba healing, cari tempat. Misalkan dari Pemalang pindah ke Guci. Itu salah satu untuk merubah suasana. Oke, Bu Sawal, thank you banget. Terima kasih waktunya. Thank you banget sudah ganggu ya kesibukannya, terus komunikasi. Insya Allah nanti ada momen-momen lagi kita sambung. Terima kasih. Sukses selalu Bro Sawal. Terima kasih. Oke, bye.